orang yang nggak punya uang, protes. Ya Allah, kenapa Engkau berikan aku itu nggak ada rezeki, padahal saya sudah sholat, sudah ngaji, sudah ini. Protes lagi. Akhirnya salah satu jalan keluar yang belum tentu jalan keluar adalah baca ini biar kaya. Jadi itu sepertinya bacaan itu adalah menyuruh Allah itu mengabulkan doa orang tersebut. Kalau saya nggak akan masuk seperti itu. Allah itu bukan pembantumu kalau saya gitu. Allah itu malah yang menyiptain kamu. Kamu itu kalau seperti itu, kamu seperti merendahkan Allah. Kenapa? Allah menjadi pembantu untuk memuaskan nafsu. Makhluk-makhluk seperti kita itu kan makhluk itu. Jadi nafsunya itu ya sama aja. Namanya binatang aja makan, singa aja kalau dia makan memang kelihatannya memburu, tapi setelah dia makan kalau dia kenyang pergi kok, walaupun dagingnya masih berbagi. Nanti ada yang lain yang makan. Nanti ada yang lain yang makan. Manusia kan enggak. Manusia punya nafsu yang melebihi seperti itu dan semuanya digaruk semuanya. Nah ini nggak usah cerita orang-orang yang non muslim. Orang muslim pun masih aja seperti itu dan banyak. Nah disinilah ada unsur protes dari sisi nafsu. Protes ini memang tidak pernah difikirkan bagaimana caranya kaya, itu tidak pernah diceritakan secara harfiah. Ceritakan cuma, lah kalau kamu mau kaya ya sedekah aja. Nah, akhirnya kan orang bersedekah ingin kaya. Iya betul. Bukan lillahi ta'ala. Iya, padahal bersedekah itu bukan itu salah satunya, gitu loh. Salah satunya wa fi amalihim haqqul lisaili wal mahrum, itu salah satunya ayatnya. Di antara rezeki kita itu ada hak untuk orang yang meminta dan tidak meminta. Itu kita disuruh untuk bersedekah, bukan untuk kaya. Nah selama ini bagi guru-guru yang lain itu kalau mau kaya suruh sedekah yang banyak lah. Bukan itu. Jadi kalau sudah sedekah itu bukannya jangan kaya. Kebanyakan juga sedekah juga malah ketipu. Banyak sekarang di YouTube ngalor ngidul di YouTube itu kan gitu ya. Yang ketipu protes lah, dulu kenapa nggak protes? Kenapa dulu bangga-banggain? Tapi bukan maha pengasihnya Allah itu untuk mengabulkan apa yang kita minta itu sebenarnya Pak Ustadz ya? Bukan maha pengasih Allah itu ya dari Allah, bukan dari kita. mbahmu. Karena orang banyak, kan Allah maha pengasih, maha tahu apa. Memang benar waktu itu dalam Asmaul Husna juga jelas. Tapi kan maha pengasih menurut Allah, bukan menurut mbah. Enggak, ini orang yang minta. Iya, orang meminta. Kita tes lah, orang meminta itu 100 atau 1000 mintanya sama. Pakai bacaan sama, ya dikabulkan yang mana, kan belum pernah ada survei. Itu kan hanya katanya kan seperti itu. Nah, seperti itu yang harus kita ketahui, bahwa orang itu banyak protes, termasuk orang yang gender. Orang gender ini juga sama. Memang dia dilahirkan sebagai laki-laki, ini yang laki-laki ya. Dia tidak tahu tapi hatinya perempuan. Ya selama itu dia tidak tahu karena tidak ngerti dalil-dalilnya. Sebenarnya dalam Quran itu sudah dijelaskan banyak sekali hal-hal yang berhubungan. Bagaimana ayahmu, bagaimana anakmu, bagaimana cucumu, bagaimana itu kan dijelaskan tuh. Dari cerita-cerita itu berarti berhubungan. Seperti itu. Orang yang alim seperti Ali Imran itu siapa anak-anaknya? Kan baik-baik. Iya betul. Siapa setelah anaknya? Kan baik-baik juga. Cucunya siapa? Banyak yang para nabi. Kan begitu. Betul. Dari orang yang biasa. Berarti itu ada, insya Allah ada unsur genetik. Itu unsurnya di situ, itu kan pelajaran sebenarnya. Ini yang tidak pernah difikirkan oleh banyak dari saudara-saudara kita yang memang berdakwah. Kalau ada orang yang homo mamanya, yang laki senang sama laki, atau lesbi, itu bukan dicari jalan keluarnya, dihujat. Loh, kenapa kamu menghujat? Allah menghujat, emang kamu bukan? Abang nggak bisa jawab. Loh, kan kamu manusia, nggak perlu menghujat, cari jalan keluarnya. Kalau Allah memang tidak suka yang seperti itu. Nah bagi manusia lah itu kan ujian. Sama seperti kamu itu bisulan. Mau apa dengan bisulmu? Mau kamu maki-maki bisulmu? Bisa, carilah jalan keluarnya. Lah mau maki-maki bisul ngapain? Maki-maki dia sudah begitu lah ngapain? Mau maki-maki ya salah.
Loh gitu ya nggak suka kan Allah memang. Tapi untuk kita itu jangan seperti kita itu seperti Allah. Ngawur kamu itu kalau seperti Allah itu. Nyamannya. Jadi harus hati-hati di situ. Jadi jangan merasa kita seperti itu. Nah, dari titik ini kenapa dulu ayah ibunya normal kok anaknya penceng? Kok penceng? Apa namanya saya itu melenceng gitu ya? Karena yang saya amati dari orang-orang yang laki-laki yang kewanitaan atau laki-laki yang punya hati seperti wanita, laki-laki yang dia mimpi basahnya dengan laki-laki. Jadi ini sampai begitunya dari Allah Ta'ala memberikan izin. Saya tanya karena memang banyak dari, ya nggak banyak sekali ya, banyak dari pasien yang datang itu seperti itu. Ada memang yang seperti itu, ada yang dari lingkungan. Lingkungan biasanya ya laki-laki campur laki-laki ya sudah seperti itu. Kemudian ada lingkungan dari dia lingkungan entertain umpamanya tadi saya bilang itu pergaulan ada yang ini terus begitu akhirnya ikut iyalah. Wong itu kan nggak perlu laki-laki ya laki-laki. Kalau memang nggak seperti wanita ya lemah lembut aja. Lemah lembut itu kan bukan sifatnya wanita saja. Ada kok wanita itu yang sifatnya keras kepala, garang. Banyak. Jadi seperti itu ada awalnya. Awalnya dari mana? Nah ini biasanya begini. Kenapa di luar negeri itu laki-laki itu banyak seperti itu? Ya dari lingkungan, yang dari orang tuanya. Laki-laki itu orang tuanya si laki-laki itu biasanya kan anak kecilnya nganu sama ibunya. Biasanya kan ada perceraian, ada ini kan gampang sekali di sana itu. Nah, ibunya bekerja dengan, saya tidak bilang susah payah, bekerja dengan bangga bahwa saya tanpa laki-laki mampu. Di titik itulah dia itu lupa. Karena dia terus akhirnya tanpa laki-laki mampu. Akhirnya apa? Saya dulu punya suami lah malah kayak wanita. Nah, titik-titik kalimat demi kalimat seperti itu yang akhirnya mengarahkan pada anaknya. Jadi inilah akhirnya sumpah yang dicatat oleh Allah Ta'ala dimasukkan kepada anaknya yang laki-laki. Kok bisa kata-kata buruk atau sumpah itu mempengaruhi genetik itu? Ya itu jelas bisa karena sudah diceritakan dalam hadis bahwa perkataan orang muslim itu adalah doa. Makanya kalau orang muslim yang benar-benar belajar taat, dia akan hati-hati bicara. Nggak bisa ngomong asal, itu nggak bisa. Karena itu akan dicatat oleh malaikat-malaikat. Kalau yang baik tidak mau ujub, tidak mau riak, tidak mau sombong, ya itu benar, Allah tuh tahu. Kalau kita baik tapi kita ingin dibanggain, Allah juga tahu. Kalau tadi kan perspektif dari ibunya ya. Nah kalau perspektif dari bapaknya, kenapa nih bapaknya ini? Bapaknya biasanya akhlaknya dia lebih takut kepada istrinya. Jadi lebih takut urusan anak itu, urusan keluarga langsung diserahin sama istri dan dia lepas tangan. Jadi istrinya yang akhirnya menjadi imam di dalam keluarga. Takut ini maksudnya gimana Pak Ustaz? Takut mau ribut atau takut ada istriku gitu? Takut ya, mirip seperti banyak ya, takut itu unsurnya banyak. Ya takut mau ribut, takut ketakutan beneran ya seperti itu. Itu mempengaruhi juga? Insya Allah itu mempengaruhi. Jadi ya umpamanya itu di WA, dah sekarang waktunya nyetrika. Itu langsung ya takut itu namanya. Biasanya anaknya laki apa perempuan? Ya anaknya akhirnya lah ini bedanya itu dengan kalimat begitu aja udah takut, dilihat dulu yang WA ini. Ini matanya keras apa enggak kan gitu nih. Kalau matanya enggak keras berarti anaknya biasanya cewek. Karena memang si wanitanya ini sendiri, istrinya juga pingin dimanja. Dimanja tapi dia kurang sayang sama laki-laki. Jadi anaknya biasanya di rahimnya sebelum itu asam sehingga anaknya cewek rata-rata. Oh berarti laki perempuan bisa kita tentukan kira-kira? Insya Allah bisa. Karena banyak ya pasien yang minta saya pengen anak laki-laki Ustaz. Itu saya harus mandangin dulu nih. Mandangin dulu.
dulu tes tensi, tes ini, kemudian seharian bicara itu harus di setel Bisa semuanya. dipancing gitu Pak Ustadz? Iya, insya Allah mancing bisa, gini aja bisa. Allah bisa, karena memang Guys, diumumkan bagus nih Pak Haji kalau pingin anaknya laki atau perempuan. Guru kita nih. ya itu karena penelitian aja sebenarnya. Jadi rahim itu sebenarnya ada dua sisi zat di situ, asam sama basa, insya Allah. Kalau dalam kondisi dia itu asam, yang unsur laki-lakinya mati semua spermanya. Jadi yang masuk hanya unsur wanita. Nah, kalau unsur wanita memang apa namanya di situ memang nanti jadinya kan wanita karena memang sudah banyak unsur wanita. Nah kalau mau laki-laki ya dijadikan basa. Perilaku yang seperti apa itu kira-kira Pak Ustadz? Dia jadi asam atau basa? Perilaku kalau asam itu wanitanya itu manja-manja, ya gitu terus. Jadi laki-laki itu? Enggak. Kalau perempuan jadi asam itu perempuannya manja-manja, kemudian males-malesan, tidak mau ngerjain sesuatu, maunya hanya matut gini. Itu jadi biasanya nanti insya Allah jadinya perempuan. Yang laki anaknya insya Allah bisa laki itu kalau perempuannya itu strong. waktu itu Iya. yang orientasinya cenderung ke sesama jenis itu selama praktek ini dari pengalaman yang paling cepat itu berapa lama, yang paling lama berapa lama, dan kenapa bisa begitu Ustaz? Jadi begini, memang ini semua ini harus dari faktor semua lini yang harus Dikali semua ya. memohon, mendukung dan memohon kepada Allah Ta'ala. Karena di sini yang mau saya ceritakan adalah membongkar hati, membongkar pikiran dan sesuatu di organ anak tersebut, orang tersebut, pria tersebut yang dia ini. Jadi harus tahu gitu, karena pria tersebut itu kadang-kadang mendengar suara laki-laki tertentu, nada tertentu itu dia tertarik, dia suka, kemudian muncul ya sesuatu yang menjadikan dia kepingin sesuatu lah dengan laki-laki tersebut. Nah itu nggak gampang, menurut saya nggak gampang. Si anaknya, si pria itu harus dia mau harus berubah. Serius saya mau berubah karena Allah, karena saya tahu ini dilaknat Allah Ustadz. Oke, jadi yang begitu kalau kamu saya nyantai. Oke, saya akan bantu. Orang tua tahu apa enggak? Orang tua saya tidak tahu. Nah, saya mulai menjelaskan kalau orang tuanya nggak tahu, berarti si pria ini dia akan lone wolf sendiri dia melakukannya itu sendiri. Berjihad dia. Iya, dia berjihad. Nggak apa-apa, kamu nggak perlu cerita sama ibumu atau bapakmu, tapi kamu berjihad. Ini saya suka. Kamu benar-benar mau beneran, insya Allah Ustadz saya akan bantu. Nah di situ benar. Mulai dulu itu ya apa? Kalau prosesnya kan ada yang dia sendiri, ada yang dari orang tuanya, ada yang biasanya yang agak lebih cepat memang dari orang tuanya ikut bantu doa. Karena orang tuanya ngerti kesalahannya di mana itu ngerti. Jadi kolektif juga kesalahan itu ya Pak Ustadz ya. Yang ngerti. Nah, habis itu dimohonkan kepada Allah Taala. Alhamdulillah banyak yang sudah berubah. Selesai yang saya sering diceritain, setelah itu dia bilang saya sudah punya pacar perempuan. Itu yang genetik itu ya? Itu yang genetik ya dari orang tua. Karena yang saya ceritakan ini salah satunya adalah yang dia bermimpi basah itu dengan laki-laki. Jadi mimpi basahnya itu dengan laki-laki. Sesama jenisnya gitu. Iya, jadi dia sudah kasih gambaran seperti itu. Tapi ya sekarang kalau memang ada kondisi seperti itu gimana? Mau nyalain siapa sobat? Ya, memang. Mereka terjadi seperti itu pasti atas izin Allah, Kemudian mau nyalain, mau menghujat siapa? Kalau itu saudara kita Muslim, kalau kita hujat, kita juga salah. Dia lahir itu atas izin Allah, kok kita menghujat? Kalau kita menyalahkan dia langsung, jangan menyalahkan dia. Kalau kamu menyalahkan dia, padahal dari sejak kecil dia tidak tahu apa-apa, berarti kamu melaknat Allah juga. Kan itu sudah terjadi sama. Sekarang saya balik, jangan yang seperti itu. Ada bayi lahir cacat, memaki tuh bayi itu, kamu maki aja dia. Kan gitu. Bayi lahir cacat itu keinginan siapa? Nggak ada. Gak ada keinginan, orang tua juga nggak mau. Si anak sendiri kalau udah dewasa juga nggak mau. Tapi itu kan sama, bayi lahir cacat itu dimaki-maki. Ya sama sebenarnya.
Makanya kita harus hati-hati Bisa bicara. jadi dari akibat juga Ustaz. Insya Allah benar si adik yang cacat ini, insya Allah pasti dari orang tuanya. Nggak mungkin dari sihir, insya Allah nggak mungkin. Saya sudah hafal ciri sihir itu bagaimana, saya hafal. Makanya kalau ada orang yang sakit secara fisik, insya Allah itu bukan dari sihir, Dari perilaku. dari perilaku. Insya Allah, dan kalau saya jelaskan langsung, ya gitu. Nah ini saya kasih tahu analoginya seperti itu. Kalau ada orang dari sejak lahirnya seperti itu, jangan disalah-salahin. Cari jalan keluarnya. Itu orang muslim yang cerdas, pandai, dan mencoba takwa kepada Allah Ta'ala. Jangan kita bilang bahwa di dalam Quran itu Allah mengazab orang seperti iya kan Allah lah, kamu itu Allah bukan. Menjustifikasi. Ya, menjustifikasi kok sama seperti Allah, ya jangan, itu kan hukumnya Allah, ya jangan kamu pakai lah, kan gitu. Kalau kamu pakai coba buktiin kun, fayakun, ya bisa nggak kan gitu ya. Betul. Seperti itu. Ustaz, Ya. Afwan nih. Jadi sekarang kan bicara tentang tadi transgender ya. Itu ada peranan dari jin juga nggak sih? Iya jelas insya Allah, karena peranan jin dan juga peranan dari Allah. Oke. Jadi sebenarnya di orang-orang yang seperti itu sejak awal itu karena umpamanya dia ingin ibunya nih, contoh ibunya itu pingin anak Laki-laki. perempuan. Dia pengen sekali anak perempuan. Kemudian setelah dia Lahir anaknya laki. itu lahir laki itu langsung jengkel, Rasulullah, jadi protes. kayak gitu, nggak menerima. Nah itu sama. Masuklah di situ. Masuklah dari apa yang dia tidak sukain oleh Allah Ta'ala, malah dimasukkan sesuatu yang dia inginkan apa? Perempuan. Masukkan sesuatu yang berhubungan seperti perempuan. Seperti itu ya. Itu seperti itu proses dari Allah Ta'ala akan diberikan, yaitu makhluk yang tidak tampak mata. Nah dia akan ngendon di hati, ngendon di fikir, ngendon di mata, telinga, kulit. Itu makhluk itu ngendon di situ. Suatu ketika dia dewasa, benar mimpinya dengan laki-laki. Nah kalau sudah gitu, ibunya nggak ngerti. Padahal dulu protes. Nah, seperti itu. Walah. Makanya ini yang harus kita ketahui bagi orang-orang Muslim, jangan menghujat. Kalau itu saudara kita Muslim, cari jalan keluarnya. Karena solusi, alhamdulillah atas izin Allah, beberapa orang yang seperti itu ke saya, alhamdulillah dirubah oleh Allah Ta'ala. Yang dulunya dia itu dengar, lihat laki-laki, dia tertarik itu langsung duk, keringetan, terus pengennya itu ngerangkul, pengen megang. cinta bener. Iya seperti itu dia ngomong. Jadi dia sampai nggak kuat. Jadi istilahnya kalau orang kena ganja itu sakau. Itu mirip. Ya antara kena ganja dengan kena laki-laki itu ya mirip. Apa yang mirip? Jin sebenarnya. Kalau teman-teman dokter bilang keracunan, boleh lah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya itu jin. Nah, itu juga harus diselesaikan dengan doa-doa yang baik. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah.